Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Video ini saya buat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah dasar dan konsep ilmu sosial dengan dosen pengampu yang terhormat Mir Arif Sobirin Wibowo SPD MPD. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, perkenalkan nama saya Meisi Laurencia Gabriela Wongkar dengan NIM 246077030. Judul materi yang akan saya bahas yaitu Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter. Untuk isi materinya, yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga pembahasan gagalnya pembinaan moral, yang keempat membangun karakter bangsa, yang kelima peran masyarakat dalam membentuk moral dan karakter, yang keenam kesimpulan. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Globalisasi pelan tapi pasti mampu merubah segala aspek kehidupan manusia dari sosial, politik, pendidikan, dan lain-lain. Dampak dari globalisasi sudah tidak bisa terbendung lagi. Efek dari globalisasi dapat dilihat dalam masyarakat seperti terjadinya krisis moral dan karakter yang terjadi saat ini. Moral dan karakter bangsa Indonesia sangat lemah, seperti sering terjadinya korupsi, anarkisme, dan konflik yang berujung pada kekerasan individual atau golongan. Hal semacam ini bertentangan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga cerminan dari karakter bangsa Indonesia. Ini menjelaskan tentang krisis moral dan karakter yang tengah dialami oleh bangsa Indonesia karena pengaruh globalisasi, sehingga terjadi degradasi budaya, yakni kemunduran, kemerosotan, dan penurunan budaya yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan budaya Indonesia. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu pendahuluan. Karakter merupakan ciri khas yang identik dengan suatu hal atau ciri khas yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Karakter berkaitan erat dengan tabiat seseorang dalam kehidupannya, sehingga karakter dapat dibagi menjadi dua, yakni karakter yang buruk dan karakter yang mulia. Pembinaan karakter yang mulia haruslah dilakukan dan diterapkan untuk membangun norma-norma dalam masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Telah tercermin sejak dahulu, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki adat atau kepribadian ketimuran. Adat atau kepribadian ketimuran sendiri memiliki ciri khas menjunjung tinggi nilai, moral, dan etika dalam masyarakat, memiliki rasa toleransi yang tinggi, ramah, dan saling menghargai serta saling tolong-menolong. Apalagi Indonesia memiliki filosofi sebagai pandangan hidup bangsa. Baik, selanjutnya kita masuk pembahasan yang ketiga, yaitu pembahasan gagalnya pembinaan moral. Moral merupakan perilaku dalam kehidupan manusia yang dapat membedakan suatu hal yang baik atau yang buruk. Suatu hal yang di suatu wilayah belum tentu pula baik di wilayah yang lainnya. Jadi, moral tersebut memiliki ukuran perbedaan masing-masing di wilayah. Tetapi, jika masuk dalam konteks Pancasila di Indonesia, moral akan tetap sama di daerah-daerah dalam wilayah Indonesia. Saat ini, dengan realita yang ada dalam masyarakat, terlebih lagi para generasi muda, sebagian dari mereka seakan-akan sudah tidak memperhatikan moral. Mereka hanya menuntut kesenangan sesaat dan tidak memperhatikan lebih matang lagi apa yang mereka lakukan. Sikap acuh melatar belakangi sifat-sifat dari generasi muda saat ini, seperti dengan istilah hidupmu adalah hidupmu, hidupku adalah hidupku. Generasi muda saat ini banyak yang masuk dalam kubangan hitam globalisasi dengan mengandalkan tren.
pergaulan bebas semakin merebak di kalangan muda, sehingga dampak dari kebebasan tersebut berbuah akibat seperti narkoba, seks bebas, homoseks, dan lain-lain yang menjadi fenomena yang sudah tidak bisa disembunyikan. Pembinaan moral harus lebih ditingkatkan agar karakter dan jati diri bangsa Indonesia tidak hilang ditelan efek negatif dari globalisasi. Pembinaan moral Pancasila adalah pokok yang menjadi dasar acuan untuk membina moral masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia, karena Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan juga sebagai pembentuk karakter bangsa. Saat ini kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu membangun karakter bangsa. Karakter merupakan ciri khas dari seseorang atau suatu hal yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Kejiwaan, watak, sifat, tabiat, dan perilaku adalah beberapa unsur yang ada dalam karakter. Karakter bisa dapat dibagi menjadi dua, yakni karakter yang positif dan karakter yang negatif. Karakter positif bisa seperti penyabar, penyayang, jujur, dan lain-lain. Sedangkan karakter negatif seperti pemarah, pendendam, licik, iri hati, dan lain-lain. Karakter yang negatif dapat diubah menjadi positif melalui 3 cara yang harus diterapkan secara bersama, yakni niat, kesadaran, dan komitmen. Pembangunan karakter tersebut memiliki hasil akhir yang dapat diharapkan, sehingga akan didapatkan karakter masyarakat Indonesia yang tangguh. Berikut ini merupakan karakter yang menjadi indikator ketercapaian. Yang pertama, karakter yang bersumber dari hati antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Yang kedua, karakter yang bersumber dari olah pikir antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif tahu, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Dan yang ketiga, karakter yang bersumber dari olahraga, kinestetika antara lain bersih dan sehat, sportif, tangguh, handal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Saat ini kita masuk pembahasan yang kelima, yaitu peran masyarakat dalam membentuk moral dan karakter. Peran masyarakat sangat penting dalam membentuk moral dan karakter individu, terutama dalam menghadapi krisis moral yang sedang melanda di Indonesia. Pendidikan dan agama menjadi fondasi yang krusial untuk mengatasi masalah ini, dengan tujuan untuk membentuk akhlak mulia dan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengatasi dan mendukung implementasi pendidikan tersebut, serta memberikan kritik dan saran yang konstruktif terhadap perilaku yang menyimpang, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap gejala-gejala sosial, terutama yang berkaitan dengan moralitas, saat diperlukan agar tidak dapat pembiaran terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, penguatan karakter melalui pendidikan dan partisipatif aktif masyarakat akan berkontribusi pada terciptanya individu yang berakhlak baik, yang pada gilirannya akan membangun masa depan bangsa yang lebih baik dan bermoral. Masyarakat harus menjadi agen perubahan yang proaktif dalam membentuk lingkungan yang berkembang dengan perkembangan moral dan karakter yang positif. Baik, kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Peran masyarakat dalam konteks kemajuan teknologi dan pendidikan karakter di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, ia juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal moralitas remaja.
Pendidikan karakter dan agama sangat penting untuk membentuk sikap dan akhlak yang baik, namun hasilnya belum sepenuhnya terlihat, terutama dalam ranah efektif. Masyarakat berperan sebagai evaluator yang memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki perilaku individu. Oleh karena itu, penting bagi bangsa Indonesia untuk memperkuat karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar dapat menghadapi tantangan globalisasi dan membangun generasi yang beradab.